Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini menjelang sore, saya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan penjelasan materi mata kuliah metode penelitian sosial. Sebagaimana informasi yang saya peroleh bahwa hari ini merupakan materi yang terakhir yang saya sampaikan. Untuk itu, karena tadi ya ada kendala teknis soal Zoom, sehingga saya harus membuat video seperti ini untuk menjelaskan materi terakhir di dalam metode penelitian sosial ini. Saudara sekalian, saya akan menjelaskan materi terakhir di dalam metode penelitian sosial ini. Di pertemuan terakhir ini saya akan menjelaskan, tentu banyak sekali ya penjelasan materinya. Kita akan membahas, atau saya akan menjelaskan tentang variabel penelitian di dalam metode penelitian sosial. Kemudian ada populasi, ada sampel penelitian, ada informan, dan bagaimana teknik di dalam mengumpulkan data di dalam penelitian. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi ada 1, 2, 3, 4 dan 5 materi yang akan kita ikuti secara bersama-sama pada kesempatan siang hari ini. Baik Saudara sekalian, bicara tentang variabel penelitian, tentu di dalam setiap penelitian pasti akan ada variabel penelitian. Dan variabel penelitian ini muncul ketika Bapak Ibu Saudara sekalian telah menentukan judul penelitian dan teori-teori yang akan dijadikan sebagai dasar di dalam menentukan penelitiannya nanti. Yang sebagaimana sudah saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang apa itu teori di dalam penelitian. Kenapa perlu, kenapa sangat penting, sudah saya jelaskan itu secara panjang lebar. Sehingga pada kesempatan hari ini saya akan jelaskan bagaimana variabel penelitian yang merupakan lanjutan dari teori-teori dalam penelitian dan kemudian kerangka pemikiran penelitian. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara tentang variabel penelitian. Apa sih variabel penelitian? Nah, bicara tentang variabel penelitian, tentu ini sangat mudah sekali. Definisinya, apa sih variabel penelitian? Atau pengertiannya, apa sih itu variabel penelitian? Jadi variabel penelitian sebetulnya adalah merupakan suatu objek atau fokus di dalam penelitian. Jadi variabel penelitian itu merupakan sebuah objek atau fokus dalam penelitian. Apa yang menjadi fokus dan objek di dalam suatu penelitian tergantung nanti judul Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sehingga paling sederhananya kalau kita bicara tentang variabel adalah contoh, misalnya judul Bapak Ibu adalah kinerja pegawai pada dinas A Kabupaten B. Maka yang menjadi variabel penelitian merupakan objek atau fokus penelitian. Apa sih objek dan fokus penelitian Bapak Ibu? Objek dan fokus penelitian Bapak Ibu adalah bicara tentang kinerja pegawai pada dinas A Kabupaten X. Itu adalah variabel yang akan diteliti. Tentu berkaitan dengan menyangkut masalah soal kinerja. Kinerjanya siapa pegawai? Pegawai di mana di kantor atau di dinas A? Di mana kabupaten B, dan seterusnya. Itulah variabel penelitian. Sehingga lebih memudahkan kita memahami variabel penelitian, maka variabel penelitian itu merupakan, atau pada dasarnya adalah apa yang akan kita teliti atau apa yang akan kita akan amati. Itulah variabel penelitian. Apa yang Bapak Ibu Saudara sekalian amati tentang kinerja pegawai pada kantor A Kabupaten B, itu merupakan variabel penelitian. Sampai di sini saya yakin Bapak Ibu sudah akan bisa memahami apa itu variabel. Baik, kita lanjut berdasarkan perbedaan variabel. Ketika kita sudah memahami apa itu variabel, sekarang kita lihat tentang apa sih variabel itu. Nah, berdasarkan jenisnya, variabel ini ada disebut dengan variabel diskrit
atau variabel terpisah. Variabel terpisah yang tidak sama ya. Ada juga yang disebut dengan variabel bersambung atau variabel kontinu atau variabel kuantitatif. Kalau variabel kuantitatif pasti berkaitan dengan ukuran derajat tingkat jumlah. Misalnya berat badan orang, tinggi badan, kemudian panjang jalan, nilai, dan seterusnya. Itu merupakan variabel di dalam kuantitatif. Kalau kualitatif itu menunjuk kepada jenis, misalnya tentang keindahan, tentang macam-macam ya, yang berkaitan dalam bukan bentuk ukuran tingkatnya. Itulah variabel perbedaannya antara kualitatif dan kuantitatif berdasarkan jenisnya. Sementara berdasarkan posisinya ada yang disebut dengan variabel bebas atau yang biasa juga disebut dengan variabel X. Apa itu? Ya, variabel yang menyebabkan perubahan pada variabel yang lain. Jadi variabel berdasarkan posisinya, variabel ini ada disebut dengan variabel bebas. Variabel bebas ini adalah variabel yang memberikan pengaruh atau memberikan sebab terjadi pengaruh perubahan terhadap variabel yang lain. Misalnya, pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Variabel X-nya adalah pengaruh kepemimpinan atau kepemimpinan. Kenapa? Karena dia merupakan variabel yang menyebabkan perubahan kepada variabel lain. Kemudian ada disebut dengan variabel terikat, atau ia merupakan variabel yang dipengaruhi atau terpengaruh oleh variabel lain, misal oleh variabel X. Nah, ini dikenal dengan variabel Y atau variabel Y-nya ya. Variabel ini merupakan variabel terikat atau variabel yang terpengaruh atau dipengaruhi oleh variabel lain. Itu kalau kita lihat berdasarkan posisinya. Sebagai contoh, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa lihat di sini di slide ini sebagai contoh. Misalnya penelitian tentang korelasi antara status keluarga dan prestasi sekolah. Nah, di sini mencoba melihat apakah ada pengaruh atau apakah ada sebab status keluarga itu bisa berpengaruh terhadap prestasi sekolah, atau ada kaitannya tidak antara status keluarga dengan prestasi sekolah. Kemudian ada juga penelitian tentang pengaruh kenaikan harga BBM terhadap kemampuan daya beli kebutuhan pokok di kalangan masyarakat miskin. Nah, ini variabel X-nya atau variabel yang menyebabkan itu adalah kenaikan harga BBM. Kemudian yang terpengaruh atau yang dipengaruhi adalah kemampuan daya beli kebutuhan pokok. Apakah dengan naiknya harga BBM kemudian kemampuan daya beli kebutuhan pokok itu tetap ataukah menurun? Akan diuji ya, apakah pengaruh atau tidak berpengaruh sama sekali. Kemudian berdasarkan jenisnya atau berdasarkan posisinya, berdasarkan posisinya, ada lagi penelitian yang mencoba melihat sebab-sebab ya atau faktor-faktor yang itu bisa mempengaruhi, atau biasa disebut dengan variabel-variabel yang variabel X-nya itu sangat banyak. Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa X misalnya. Maka penelitian ini akan mencoba menguji teori-teori yang terlebih dahulu sudah menjelaskan bahwa ada faktor-faktor yang biasanya mempengaruhi partisipasi masyarakat di dalam pembangunan. Semua teori-teori yang atau penelitian-penelitian terdahulu yang sudah menyajikan itu kemudian diujikan apakah X1, variabel X1, X2 dan X3 atau seterusnya mana yang paling berpengaruh terhadap atau mempengaruhi partisipasi masyarakat di dalam pembangunan di desa X. Nah, itulah ragam atau macam atau posisi-posisi variabel-variabel penelitian Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian
berdasarkan macam ya variabel penelitian ini sangat banyak. Ada 5 jenis atau macam variabel penelitian. Ada disebut dengan variabel bebas, ada disebut dengan variabel terikat, ada disebut dengan variabel moderator, ada disebut dengan variabel intervening dan variabel kontrol. Nah, sekarang kita lihat satu persatu apa ini variabel independen. Nah, variabel independen tadi sudah di awal sebetulnya sudah dijelaskan ini tentang apa sih sebetulnya variabel independen ini. Jadi variabel independen ini adalah variabel bebas atau variabel X. Nah, variabel inilah yang mempengaruhi atau menjadi sebab terjadinya perubahan atau timbulnya variabel dependen. Nah, sebagaimana yang sudah contohkan tadi atau dijelaskan tadi. Misal ya, contoh pengaruh motivasi terhadap prestasi kerja pegawai pada kantor X. Maka yang menjadi variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi prestasi kerja pegawai adalah motivasi. Itu adalah variabel independen. Sekali lagi, motivasi sebagai variabel dependen yang merupakan variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan terhadap variabel Y-nya atau kinerja atau prestasi kerja pegawai. Contoh kedua, dampak mutasi terhadap kinerja pegawai. Ya, yang menjadi contoh variabel independen di sini adalah dampak mutasi. Itu merupakan variabel independen. Apakah dampak mutasi itu bisa mempengaruhi kinerja pegawai. Kemudian ada variabel dependen atau variabel terikat yang tadi ya sudah saya berikan contoh tentang variabel Y-nya. Ya, variabel dependen itu disebut juga biasanya dengan variabel terikat. Ia merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel independen. Jadi dia merupakan variabel yang dipengaruhi atau terpengaruh. Contoh di sini adalah pengaruh motivasi terhadap prestasi kerja pegawai pada kantor X. Yang menjadi variabel dependennya adalah kerja pegawai pada kantor X atau prestasi kerja pada pegawai pada kantor X. Itu merupakan variabel dependennya. Contoh judul lain misalnya dampak mutasi terhadap kinerja pegawai. Yang menjadi variabel dependennya adalah kinerja pegawai. Mudah ya Bapak Ibu Saudara sekalian memahami variabel independen dan variabel dependen. Sekarang kita lihat uraian variabel independen dan dependen. Ini merupakan penamaannya. Ada disebut dengan variabel bebas atau variabel kausal atau yang menjadi sebab, prediktor, antesenden, pengaruh, meramalkan. Itu merupakan nama lain di variabel independen. Sementara kalau variabel dependen itu biasa disebut dengan variabel terikat, tergantung, akibat, konsekuen, terpengaruh, diramalkan dan seterusnya. Itu merupakan penamaan lain dari variabel dependen. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai di sini saya kira Bapak Ibu bisa pahami ya bahwa yang dimaksud dengan variabel independen adalah tadi ya variabel yang mempengaruhi, sementara yang dependen adalah variabel yang dipengaruhi. Dengan nama-nama lain itu sangat banyak, ada variabel bebas untuk independen dan seterusnya. Kemudian dependen juga ada nama-nama lain dari variabel dependen. Kemudian kita lihat variabel moderator. Apa sih variabel ini ya? Walaupun sebetulnya ini jarang dilakukan penelitian untuk variabel seperti ini di mahasiswa S1. Jarang yang saya menemukannya, kecuali mahasiswa-mahasiswa S2 atau penelitian-penelitian lain yang biasanya mencoba melihat. Ini adalah variabel moderator atau variabel independen kedua. Biasanya ada seperti ini. Itu biasanya muncul variabel moderator. Tapi ya ada, tapi jarang ya, biasanya hanya X ya saja. Tapi kalau ada ini juga bagus ya, coba melihat variabel independen kedua. Ada variabel moderator ya, disebut dengan variabel moderator. Adalah variabel yang mempengaruhi, memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Disebut dengan variabel moderatornya. Misalnya gaya kepemimpinan,
karakteristik pegawai dan tugas terhadap kinerja pegawai. Dia mencoba melihat apakah ada juga kaitan variabel ini, kemudian memberikan pengaruh antara kedua hubungan antara variabel independen dan dependen. Apakah karakteristik pegawai dan tugas juga mempengaruhi terhadap hubungan antara gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Itu disebut dengan variabel moderator. Ada yang variabel lain ya, disebut dengan variabel intervening. Apa itu? Itu variabel yang secara teoritis mempengaruhi, memperkuat atau memperlemah, namun kemudian ini sulit untuk diamati atau diukur. Disebut dengan variabel intervening. Jadi kalau ada seperti ini berarti itu merupakan variabel intervening. Kemudian disebut dengan variabel kontrol. Ini terakhir ya, dalam variabel penelitian disebut dengan variabel kontrol. Apa itu? Adalah variabel yang mempengaruhi variabel independen atau variabel dependen, sehingga itu kemudian bisa dapat mengubah hubungan antara variabel independen dan dependen. Seperti itu ya. Misalnya, apakah ada perbedaan antara tenaga penjual sales ya, yang lulusan D3 dan S1, maka kemudian harus ditetapkan variabel kontrolnya berupa gaji yang sama, peralatan yang sama, iklim kerja yang sama, dan lain-lain ya. Tanpa adanya variabel kontrol maka sulit ditemukan ada apakah perbedaan penampilan karyawan karena faktor pendidikan. Ini mau melihat apakah ada perbedaan antara pegawai yang diploma dengan S1. Maka harus dibuat variabel kontrol. Variabel kontrolnya ini merupakan variabel yang harus sama posisinya, untuk supaya kemudian kita bisa melihat apakah pengaruh pendidikan ini punya kaitannya atau tidak, sama sekali tidak ada kaitannya. Pendidikan itu tidak jadi pengaruh ya, atau tidak menjadi tidak menjadi soal ya, di dalam penjualan ya. Itulah variabel penelitian Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya kira sangat mudah ya Bapak Ibu untuk kemudian memahami apa itu variabel penelitian dari contoh-contoh yang tadi. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai di variabel sini saya akan berpindah ke pokok bahasan yang lain, yaitu populasi, sampel, dan informan penelitian. Ini merupakan bahasan yang berbeda dengan variabel penelitian, tetapi merupakan lanjutan dari materi-materi metode penelitian sosial yang perlu untuk kita ketahui. Kenapa? Karena setelah Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mengetahui variabel penelitian, maka langkah berikutnya adalah kita akan menentukan kepada siapa penelitian akan kita lakukan, mengumpulkan data, dan bertanya kepada siapa yang menjadikan sebagai sampel dan informan. Nah, ini yang perlu saya jelaskan secara teoritis, bahwa dalam metode penelitian itu ada disebut dengan populasi, sampel, dan informan. Informan sendiri ini dijadikan sebagai metode atau cara atau teknik penarikan atau mencari data kepada siapa yang nanti diperoleh informasi adalah informan. Itu khusus penelitian kualitatif. Kalau di dalam penelitian kuantitatif tidak ada informan, yang ada disebut dengan populasi dan sampel. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih itu populasi? Jadi populasi ini sebetulnya intinya adalah bisa bentuk orang atau benda yang itu dijadikan sebagai objek penelitian yang kemudian ingin diketahui, ditelitikan oleh peneliti. Misalnya, Bapak Ibu akan meneliti tentang kualitas pelayanan puskesmas pada puskesmas mana. Maka yang menjadi populasi dalam penelitian itu adalah mereka yang menerima pelayanan, para pasien, bukan perawat atau dokter. Begitu juga kalau Bapak Ibu mau ingin meneliti tentang, kalau di slide ini, bagaimana sikap konsumen terhadap produk.
Maka yang ditanya bukan pembuat produk, tetapi konsumen yang merasakan produk. Itulah populasinya. Sebagaimana juga tadi kualitas pelayanan, mereka yang mendapatkan pelayanan, maka itulah populasinya. Misalnya kepemimpinan camat, Bapak Ibu mau menelitikan kepemimpinan camat, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai di bawah Pak Camat, atau ya mereka-mereka yang merasakan kepemimpinan Pak Camat. Itulah yang menjadi populasi. Misal tentang pemberdayaan masyarakat, maka yang jadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat. Partisipasi masyarakat, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat. Kinerja pegawai pada kantor A, maka mereka yang pegawai pada kantor tersebut, itulah yang jadi populasi. Nah, kenapa kemudian ada sampel? Kenapa? Karena tidak semua populasi itu akan ditelitikan. Kenapa? Biasanya populasi terlalu luas, sehingga perlu ditetapkan sampel. Apa itu sampel? Itu dia merupakan bagian dari populasi yang dapat mewakili seluruh populasi. Kenapa? Karena 1.000 orang ya tidak mungkin kita mau teliti 1.000 orang. Pasti kita hanya mengambil bagian-bagiannya saja yang bisa mewakili populasi 1.000 orang. Itulah sampel. Sederhananya begitu. Jadi mereka nanti yang ditetapkan untuk mewakili populasi. Populasinya 500, sampelnya bisa saja tinggal 78 dan seterusnya. Sehingga di dalam penelitian, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka sebelum Bapak Ibu melakukan riset, Bapak Ibu sudah harus menentukan populasinya, kemudian sampelnya, dan dilakukan pengumpulan data. Ini khusus penelitian kuanti. Tapi kalau kualitatif dia menggunakan informan. Nah, kenapa mesti ada teknik ini, teknik sampling? Alasannya sebetulnya banyak ya. Ya, populasi besar, tidak mungkin seluruhnya diteliti. Kemudian biayanya juga terbatas, waktu penelitiannya juga terbatas, sumber daya manusia yang tersedia terbatas, sehingga mesti ada sampling. Kemudian penelitian terhadap sampel itu bisa lebih reliable daripada populasi. Misalnya karena elemen sedemikian banyak, maka akan memunculkan kelelahan fisik dan mental para peneliti, sehingga banyak, atau para penjajahnya, sehingga banyak terjadi kekeliruan. Ini menurut Umar Sekar. Kemudian populasi homogen, penelitian terhadap seluruh elemen dalam populasi menjadi tidak masuk akal karena homogen, kecuali heterogen. Seringkali penelitian populasi dapat bersifat merusak. Ini alasan kenapa kemudian perlu ada sampel. Nah, selanjutnya penentuan populasi. Ya, dalam penentuan populasi itu bisa dibantu oleh 4 faktor penting ini. 4 faktor penting ini ya. Apa saja itu? Pertama adalah isi, satuan cakupan, dan waktu. Apa saja ya, penjelasannya kita bisa lihat langsung contohnya ya. Ini oke. Contoh ya, yang menjadi faktor ya, yang harus diperhatikan ya di dalam menentukan populasi. Suatu penelitian tentang pendapatan keluarga petani di Kabupaten Banggai tahun 2020. Maka yang menjadi populasinya pasti adalah semua keluarga petani. Ini menyangkut isi. Sebagaimana kualitas pelayanan adalah mereka yang dilayani. Sebagaimana meneliti tentang produk tadi, mereka yang konsumen yang merasakan produk itu. Kalau ini berarti adalah semua keluarga petani. Siapakah petani? Satuannya akan perlu kita lihat. Harus kita rinci, ada petani penggarap, ada petani pemilik tanah, ada buruhnya dan seterusnya. Skopnya di mana? Di wilayah mana maksudnya? Oh, Kabupaten Banggai. Waktunya kapan? Tahun 2020. Jadi itu 4 hal yang bisa membantu untuk menentukan populasi. Lihat isinya, satuannya, cakupannya, dan waktu. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Syarat-syarat sampel harus kita perhatikan untuk menentukan bahwa sampel ini sudah akurat. Apa syaratnya? Tentu banyak ya, secara teoritis disajikan.
Saya mengambil yang penting-penting saja. Ya paling tidak mewakili penjelasan-penjelasan teori-teori yang lainnya. Akurasi atau ketepatan, yaitu tingkat ketiadaan, kekeliruan dalam sampel. Dengan kata lain, makin sedikit tingkat kekeliruan yang ada dalam sampel, makin akurat sampel. Jadi semakin tepat penentuan sampel, makin tepat. Populasinya tepat, sampelnya tepat. Agar sampel dapat memprediksi dengan baik populasi, sampel harus mempunyai selengkap mungkin karakteristik populasi. Jadi harus diperhatikan karakteristiknya. Bagaimana cara menentukan ukurannya? Jadi banyak cara menentukan ukuran sampel dari suatu populasi, banyak sekali. Beberapa ahli mengemukakan berbagai cara yang berbeda-beda. Ada menggunakan rumus Tarno-Yamane, ada yang menggunakan tabel Creci dan seterusnya. Itu di buku metode penelitian Sugiono itu banyak disajikan, Bapak Ibu tinggal melihat. Nah, untuk menentukan ukuran sampel itu harus bisa mewakili populasi. Kemudian ukuran sampel harus mempengaruhi tingkat kesalahan yang terjadi. Semakin banyak sampel, maka semakin kecil tingkat kesalahannya. Semakin banyak sampelnya, semakin akurat, kira-kira seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan dalam menentukan sampel adalah ada 4 hal, faktor yang bisa mempengaruhi ukuran sampel. Pertama adalah tingkat presisi yang diinginkan. Ini tadi itu ya, semakin tinggi sampel ya semakin bagus ya. Kemudian derajat keseragamannya harus bisa mewakili ya. Kemudian banyak variabel yang diteliti dan rancangan analisis. Biasanya semakin banyak variabel itu bisa mempengaruhi ukuran sampel. Biaya, waktu, dan tenaga yang tersedia itu menjadi perhitungan. Terlalu banyak biaya kalau terlalu banyak sampel, waktu, tenaga yang tersedia. Itu bisa mempengaruhi ukuran sampel. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, teknik sampling saya tidak jelaskan secara detail karena sangat panjang, memakan waktu yang cukup banyak, sehingga saya akan membuat atau meminta Bapak Ibu Saudara sekalian membuat tugas. Tugasnya apa? Nah, saya sebutkan tentang sampling ini. Berikan penjelasan 9 teknik sampling dan berikan contohnya masing-masing. Jadi tugasnya nanti bisa diketik, kemudian di PDF, selanjutnya di WA ke nomor saya ya. Apa saja ya ini ya. Apa itu teknik sampling? Kemudian teknik sampling dibagi menjadi 2 bagian, ada probability dan non probability. Probability kemudian dibagi ada 4, sementara yang non probability dibagi ada 5 sehingga total keseluruhannya 9. Bapak Ibu Saudara sekalian harus bisa menjelaskan apa itu teknik sampling, apa itu probability sampling, kemudian apa itu simple random sampling, berikan penjelasan dan berikan contoh, dan seterusnya. Sampai dengan snowball sampling terakhir. Apa itu snowball sampling? Berikan contohnya. Bagaimana cara menggunakan snowball sampling? Pak, di mana kita dapat referensinya banyak ya? Bapak Ibu bisa lihat di buku atau melalui internet, banyak sekali. Sekarang sangat-sangat mudah. Itulah populasi dan sampel. Sekarang kita beranjak ke informan. Nah, apa itu informan? Nah, informan ini sebetulnya yang biasa digunakan oleh peneliti kualitatif. Dia tidak menggunakan sampel, tapi menggunakan informan. Siapa sih informan? Ya, mereka yang akan dijadikan sebagai sumber informasi untuk mendapatkan data. Ya, orang-orang yang dijadikan sebagai informan untuk mendapatkan data di lokasi penelitian. Teknik penarikan informannya itu biasanya macam-macam ya. Di penelitian kualitatif ini bisa menggunakan snowball atau bisa menggunakan purposive sampling atau aksi data. Kebanyakan menggunakan snowball. Nanti Bapak Ibu akan tahu apa itu snowball ketika membuat tugas itu ya Bapak Ibu. Kemudian apakah informan itu ya, menurut Melong mengatakan dalam bukunya Prastowo, orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang kejadian-kejadian, situasi di tempat penelitian. Jadi mereka lah yang memberikan jawaban, mereka lah memberikan informasi. Nah, di dalam penelitian kualitatif sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, dia tidak menggunakan sampel tetapi menggunakan informan. Sampel itu hanya untuk penelitian kuantitatif yang menggunakan statistik, gitu ya, Pak Ibu. Kita lanjut. Syarat-syarat yang layak, kemudian siapa yang jadikan sebagai informan. Ini ada suaranya mengganggu ya.
Ada 5 syarat seorang dinyatakan layak jadi informan. Apa itu? Orangnya jujur, bisa dipercaya, orangnya dianggap memiliki kepatuhan terhadap aturan, ya, integritasnya lah, punya integritas. Orangnya suka berbicara, jangan sukanya diam, itu sulit untuk diajak untuk diwawancarai. Orang tersebut bukan termasuk anggota suatu kelompok yang bertikai dalam kalau dalam penelitian misalnya tentang konflik, ya, mesti cari yang betul-betul bisa memberikan informasi yang tidak tidak harus memberikan, yang mampu memberikan informasi yang objektif, ya. Orangnya memiliki pandangan tertentu tentang peristiwa yang terjadi, jadi pandangannya luas, bukan dia saya cuma dengar sama orang lain dan seterusnya, tidak, tapi dia memang langsung melihat dan mendengar langsung. Itu paling bagus. Itulah syarat-syarat atau di dalam menentukan informan, dan itulah, ya, penjelasan tentang informan. Sekarang kita bahas tentang metode pengumpulan data penelitian kualitatif dan kuantitatif. Saya mungkin tidak slide-nya yang terlalu banyak, tapi saya akan sampaikan garis-garis besarnya. Nanti Bapak Ibu akan membaca slide yang sudah saya bagikan ke dalam grup mata kuliah. Nah, di dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif punya perbedaan pengumpulan data. Tapi sebelum itu saya akan jelaskan apa sih metode pengumpulan data. Jadi setelah Bapak Ibu sudah menentukan siapa populasi dan sampelnya, siapa informannya, maka selanjutnya Bapak Ibu akan mengumpulkan data. Nah, data ini itu proses mendapatkan informasi atau data empiris melalui responden, melalui informan atau melalui sampel tadi. Nah, proses untuk memperoleh data itu dapat diperoleh dengan beberapa metode atau beberapa cara. Ada yang disebut dengan data primer secara umum dan data sekunder. Nah, dalam penelitian dua-duanya ini ada, baik primer maupun sekunder. Menurut sumber pengambilannya seperti itu, primer dan sekunder. Kalau primer itu peneliti langsung memperoleh data di lapangan melalui proses penelitian, atau merupakan juga data yang asli atau data baru sesuai dengan penelitiannya. Kalau data sekunder ini data-data yang sebetulnya yang sudah ada, berupa data-data, ya, profil desa, data-data statistik dan segala macam, tergantung nanti penelitiannya apa. Bisa juga diperoleh dari buku-buku atau laporan-laporan penelitian atau perpustakaan, data statistik dan seterusnya. Secara umum itu, ya. Kalau dibagi lagi, data primer ini, ya, kalau itu dibagi berdasarkan metodenya. Kalau data primer itu ada disebut dengan kuesioner, itu pakai pilihan-pilihan jawaban. Sementara kalau yang lain nanti dibaca saja ini, ya, saya tidak perlu jelaskan. Ada disebut dengan wawancara juga. Nah, penelitian itu data primer, mengumpulkan data dengan bertanya langsung, itu disebut dengan wawancara. Kalau kuesioner, ya tadi, ya, ada daftar pertanyaan kemudian diisi oleh responden. Kemudian ada lagi disebut dengan observasi. Ini adalah pengamatan, ya, secara langsung oleh peneliti. Itu adalah observasi. Nah, ini masuk menjadi bagian komponen di dalam data primer. Observasi. Kemudian yang lain nanti tinggal dibaca saja, adalah studi dokumentasi. Ini masuk kategori data sekunder. Ini dokumen-dokumen ditelusuri, dicari berupa laporan, catatan pribadi, data statistik dan lain sebagainya. Jadi itu yang disebut dengan data sekunder, ya, masuk kategori data sekunder. Nanti dibaca, ya, apa kelebihan, kekurangannya dan seterusnya. Kemudian ada disebut dengan FGD atau Focus Group Discussion. Ini masuk penelitian kualitatif, ya, metode-metode yang bisa digunakan dalam penelitian kualitatif. Nanti secara spesifik, secara rinci Bapak Ibu bisa baca, dan nanti juga ini akan dijelaskan di mata kuliah metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Saya kira itu Bapak Ibu saudara sekalian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.